Assalamualaikum besti-besti Love Indonesia kesayangan si akunya, jumpa lagi di Viral for Justice. Dan saat ini hashtag kita masih dalam benahi tata niaga LNG 3 kg. Nah besti, beberapa kali aku spill bahwa yang namanya kebijakan pemerintah apapun itu harus ada peraturan perundang-undangannya, karena ini negara hukum sehingga kemudian semua bisa bergerak dengan payung hukum atau dasar hukum yang kuat. Terkait distribusi LNG 3 kg yang kemarin sempat bikin heboh dan kemudian sampai ada warga yang meninggal dunia, antrian panjang di beberapa wilayah di Indonesia, kemudian terjadi kelangkaan dan sebagainya. Menurut si akunya harus dibenahi juga bagaimana tata kelolanya diatur di dalam peraturan atau kebijakan hukum yang tepat, sehingga kemudian aturan mainnya bisa jadi lebih jelas untuk semuanya sampai kepada pengguna dengan tepat sasaran. Persoalan subsidi energi dengan didanai oleh uang negara itu nggak main-main loh. Nggak bisa, makanya si akunya bilang tidak bisa hanya dasar hukumnya adalah sekedar surat dari seorang dirjen. Tidak mengecilkan, tetapi memang tata peraturan perundang-undangan kita memberikan suatu keistimewaan untuk yang namanya subsidi bagi mereka yang tidak mampu. Itu diatur bukan hanya di undang-undang, tetapi juga di dalam konstitusi kita. Aku akan spill konstitusi yang menjadi penting. Kenapa ini kemudian kalau ada yang mengatakan hal seperti ini tidak perlu presiden, rasanya yuk kita baca lagi undang-undang dasar kita. Pertama, yang penting adalah pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai kepala pemerintahan, artinya presiden memiliki tugas dan wewenang, diantaranya menetapkan peraturan pemerintah, peraturan presiden, mengesahkan rancangan undang-undang, merancang APBN, mengangkat dan memberhentikan menteri. Pasal berikutnya yang aku pengen share, pasti udah tahu sebenarnya, tapi aku izin ingetin lagi, yaitu pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, apa kaitannya sama subsidi? Yuk kita bahas dikit-dikit aja. Nah, besti-besti, terkait subsidi energi, artinya sekali lagi subsidi itu adalah bagi masyarakat yang dikategorikan tidak mampu atau disebut fakir miskin dalam konstitusi kita. Ada undang-undang perlindungan fakir miskin. Tapi terkait subsidi energi sebetulnya bisa dilihat atau dibahas secara lebih mendalam. Itu ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Jadi kurang lebih bahwa dana yang disediakan pemerintah untuk membantu quote and quote atau tanda kutip si fakir miskin dalam mendapatkan energi, yaitu berupa subsidi energi untuk BBM, subsidi energi untuk LNG atau gas 3 kg yang kita kenal, dan juga subsidi energi listrik. Jadi berdasarkan dua pasal di konstitusi tadi di Undang-Undang Dasar, guys, kayaknya besti menurut si akunya terlalu cepat kalau mengatakan ini tidak perlu diurus oleh presiden. Justru karena ini amanat konstitusi dan Indonesia menganut sistem presidensial, sehingga yang namanya subsidi bagi fakir miskin dan anak terlantar yang dipelihara oleh negara amanat konstitusi harus menggunakan peraturan presiden. Oleh karena itu selama ini peraturan presiden mengatur bagaimana untuk pendistribusian subsidi BBM dan juga subsidi untuk gas tertentu. Yuk, aku mau ngajak spill sebenarnya yang namanya pendistribusian LNG 3 kg, karena tadi tuh perspektifnya harus perspektif konstitusi begitu. Sehingga amanat pasal 4 dan kemudian pasal 34 tentang negara harus memelihara fakir miskin itu menjadi cara pandang di dalam membuat keputusan hukum untuk pendistribusian, kali ini khususnya tentang LNG 3 kg. Selama ini itu pakai peraturan presiden, bahkan bukan peraturan menteri. Bahwa nantinya ada peraturan menteri, keputusan menteri atau kemudian dirjen terkait itu hal lain. Tetapi
Subsidi menjadi sangat penting, amanat konstitusi terkait dengan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, maka keluarlah peraturan Presiden nomor 70 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 104 tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LNG tabung 3 kg Perpres loh. Nah Besti, ada cara melihat bagaimana suatu peraturan perundang-undangan itu supaya nggak tabrakan, supaya peraturan itu tidak menabrak konstitusi dan sebagainya. Karena semua kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ingat Indonesia negara hukum, jadi semua harus ada payung hukumnya, harus ada dasar hukumnya. Nah, hal ini sebenarnya udah diatur di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yuk kita spill, ini dia pasal 7 ayat 1 pembentukan peraturan perundang-undangan. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian adalah ketetapan MPR, di bawah ketetapan MPR ada undang-undang dan perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, di bawah undang-undang ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan dan terus sampai ke peraturan daerah, peraturan kepala daerah. Nah, di ayat 2-nya di dalam pasal 7 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa hierarki atau tata urut ini memperlihatkan urutan yang di bawah tidak boleh melampaui urutan yang di atasnya. Yuk kita balik lagi ke tadi aturan hukum terkait soal pangkalan subpenyalur di dalam kemarin yang rame itu pendistribusian LNG 3 kg. Nah, itu acuan hukumnya adalah surat dirjen di Kementerian ESDM. Apakah boleh? Ini bukan boleh nggak boleh secara personal ya Besti, ini adalah negara. Jadi kemudian bahwa harus dilihat surat ini sudah sesuai tidak dengan keputusan menterinya, kemudian dengan peraturan presidennya, dengan peraturan pemerintah dan undang-undang di atasnya. Tapi kalau si akunya tetap berpikir karena urusan pendistribusian energi terkait BBM, LNG 3 kg dan juga listrik adalah amanat konstitusi, si akunya dengan perspektif konstitusionalku meyakini bahwa hal tersebut harus diatur tetap dengan peraturan presiden. Hal ini adalah untuk menunjukkan bahwa presiden di negara yang menganut sistem presidensial memiliki dalam tanda kutip hak yang sangat penting sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu, kalau kita lihat sebenarnya ada aturan tadi udah aku spill Perpres tentang pengadaan pendistribusian LNG 3 kg ini. Nah, oleh karena itu sekarang jadi apa dong solusinya Besti? Kok jadi ruwet begini ya? Yuk kita spill solusinya. Sebenarnya dalam rapat terakhir dengan Pertamina, si akunya tuh udah ngingetin bahwa harus segera ada perubahan terhadap Perpres menyangkut subsidi BBM dan subsidi LNG khususnya LNG 3 kg. Khusus untuk LNG 3 kg, sekali lagi aku mendukung pernyataan Presiden Prabowo yang mengatakan udah jalanin dulu skema yang selama ini berjalan, tetapi yuk kita benahin tata kelola. Jadi saat ini pemerintah dan juga DPR sedang memperbaiki gimana sih ada solusi yang tepat. Tapi ingat, solusi yang tepat itu solusi yang berkeadilan dan jelas payung hukumnya. Oleh karena itu dengan segala hormat si akunya, aku mendukung agar Presiden Prabowo segera merevisi Peraturan Presiden atau Perpres nomor 70 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LNG tabung 3 kg. Isinya harus lengkap, harus komprehensif, sehingga nanti
Turunannya dari peraturan presiden tersebut, keputusan menteri terkait, keputusan lembaga terkait, dan juga kalaupun ada mau surat dirjen, itu harus sesuai dengan perpresnya. Dan perpresnya tentu saja perpres peraturan presiden Pak Prabowo, karena presiden sekarang Indonesia adalah Presiden Prabowo Subianto. Satu lagi solusinya adalah sepakat lagi nih dengan Pak Prabowo. Data penerima subsidi itu harus dibenahi. Kalau perpresnya diganti tapi datanya tidak dibenahi, aku satu pemikiran nih, maka tetap aja tidak tepat sasaran. Jadi ketika Pak Prabowo kalau nggak salah itu berbicara, berkomunikasi dengan Menteri ESDM mengatakan perbaiki data subsidinya. Tentu saja bukan tentang urusan pangkalan dan penyalur. Tapi yang terutama adalah data penerima subsidi, berbagai subsidi, bansos, subsidi energi, itu harus data yang akurat, aktual, dan relevan. Datanya ada di mana? Karena rakyat kita ujungnya tinggal di desa dan kelurahan, sebetulnya data itu harus diambil dari desa dan kelurahan. Semoga di dalam revisi Perpres tadi masuk juga soal data atau basis data atau data dasar yang akan digunakan untuk penerima subsidi. Tidak hanya subsidi LNG 3 kg, tapi subsidi BBM, subsidi listrik, dan juga tentang penerima bantuan sosial. Supaya apa? Supaya tepat sasaran. Kenapa harus tepat sasaran? Ya penting supaya fakir, miskin, dan anak terlantar benar-benar dipelihara negara. Yang kedua, supaya nggak terjadi pemborosan anggaran. Terakhir, banyak banget yang mesti aku omongin. Spill ya, boleh dicari di googling, di media, bahwa data bansos sekitar tahun 2022 itu terindikasi kuat fiktif lebih dari 50 juta. Dan KPK mengatakan potensi kerugian negara ketika data penerima ini tidak akurat per tahun 126 triliun. Selamat bekerja untuk semuanya, tetap semangat. Sekali lagi, yang kemarin terjadi, bahan evaluasi dari setiap persoalan pasti ada hikmahnya. Yuk kita ambil hikmahnya, jangan berhenti berjuang untuk Indonesia agar ada justice untuk semua, terutama untuk mereka yang diamanatkan dipelihara oleh negara, yaitu fakir miskin dan anak-anak terlantar. Terima kasih Indonesia, salam Sapan Indonesia. Muah. Besti-besti Indonesia, love kesayangan si aku, jangan lupa saksikan Viral for Justice.